Goldennya nggak fokus. Jadi ini siapa yang nggak datang? Rizka itu Keterangannya apa Lidi? sakit. Mau ada surat sakitnya? Dia sedang ini periksa nanti menyusul. Oke, nanti kalau udah ada suratnya boleh kasih ke ibu ya. Baik ibu. Ketua kelas bisa langsung memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Novera. Sebelumnya Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai materi buat proyek vlog. Kemarin Ibu sudah melihat hasil vlog yang anak-anak telah kumpulkan di Google Drive yang Ibu berikan. Itu benar-benar kayak, oh ternyata anak-anak sekreatif itu ya. Ada yang pergi liburan, ada yang memberikan penilaian mengenai makanan, ada yang memberi ulasan mengenai sebuah tempat. Pokoknya anak-anak udah kreatif banget. Baik, anak-anak masih ada yang ingat nggak mengenai pengertian dari vlog atau video blog? Ada yang ingin mencoba? Boleh nggak sih lah? Video vlog, iya vlog. Kemudian Iya. video vlog itu kalau kami menjelaskan itu seperti menyerang sesuatu atau menginformasikan sesuatu. Nah, kalau di minggu lalu itu seingat saya tentang jalan-jalan boleh gitu kan. Nah, terus boleh juga makanan. Nah, kemarin juga ibu sudah menginstruksikan kami untuk membuat sebuah vlog. Nah, kami membuat sebuah vlog jalan-jalan bu, tapi dalam bahasa jauh. Ya, wih, keren banget. Kasih tepuk tangan dulu dong, Kak Nazila. Jadi banyak banget ya kata Nazila. Pengertian dari vlog atau video blog itu video yang berisikan informasi atau gagasan seseorang secara lisan melalui platform digital seperti Facebook atau media sosial yang kalian punya. Kemudian ada langkah-langkah dalam penyusunan vlog atau video blog itu. Yang pertama ada merencanakan ide, kemudian yang kedua ada mempersiapkan peralatan, kemudian yang ketiga penyusunan, penyuntingan, kemudian ada penguploadan, dan yang terakhir ada mempromosikan video tersebut. Kemudian lanjut ke materi mengenai menyimak laporan. Anak-anak ada yang bisa menjelaskan menurut pemahaman kalian nggak pengertian dari menyimak laporan? Ada yang bisa, ada yang ingin mencoba? Mungkin Vera atau Lidi, Nazila kan tadi sudah. Apakah ada yang ingin mencoba? Boleh Lidi? Baik ibu, setahu saya itu menyimak laporan adalah kegiatan mendengarkan dan memperhatikan laporan secara sungguh-sungguh untuk memahami isinya ibu. Bener banget. Kalau Novera mau mencoba nggak? Boleh ibu. Menyimak laporan itu sebuah aktivitas yang mencakup kegiatan mendengarkan, lalu mengidentifikasi dan menginterpretasikan terhadap informasi yang disampaikan secara lisan dalam sebuah laporan. Jadi bagus banget ya pendapat dari anak-anak tadi mengenai pengertian menyimak laporan. Jadi pengertian menyimak laporan itu adalah kegiatan mendengarkan atau memperhatikan penyampaian informasi secara lisan, baik itu kegiatan, fenomena, ataupun hasil pengamatan. Dan ibu ada satu video laporan ya. Dalam konteks ini laporan itu bisa berupa laporan berita, laporan hasil kegiatan, ataupun laporan hasil pengamatan. Ibu ada satu contoh laporan berita dari TV yang mungkin bisa kalian jadikan acuan untuk pembelajaran.
Berita terkini telah terjadi hujan lebat di wilayah ibu kota Jakarta pada Minggu 7 November 2021 yang mengakibatkan 12 RT dan 4 RW di Jalan Petamburan Bayangkari, Jakarta Selatan terpaksa harus menerobos banjir guna melakukan aktivitas di luar ruangan. Menurut pendapat dari warga sekitar, banjir kali ini berbeda dari biasanya. Semenjak turun hujan, air menggenang dengan sangat cepat hingga ada pada tinggi 70 cm. Di Jalan Raya Ciledug, Jakarta Selatan, banjir juga terjadi dan mengakibatkan kemacetan sepanjang Jalan Raya Ciledug. Banjir dengan tinggi 70 cm ini mengakibatkan para pengendara tidak dapat melanjutkan perjalanannya, sehingga ruas jalan dialihkan ke jalan panjang guna menghindari kemacetan. Untuk mengurangi banjir, petugas telah mengerahkan 1 alat pompa air untuk menyedot banjir. Banjir di wilayah ibu kota Jakarta Selatan masih memprihatinkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kabar gembira datang dari Baik, itu tadi kita telah menyimak video mengenai laporan berita yang ada di TV. Jadi, untuk selanjutnya Ibu mau kalian membuat kelompok kecil yang berisi 3 orang. Ibu sudah menentukan anggota-anggota kelompok kalian. Jadi kelompok pertama ada Hidi, Nazila, kemudian Novera. Ada semua kan? Jadi coba dibuat dulu kelompok kecilnya, kelompok diskusinya. Sudah? Tadi kan Ibu sudah memberikan video yang dapat kalian simak mengenai laporan berita. Jadi Ibu akan mendikte soal yang kalian dapat kerjakan secara kelompok. Ini semuanya nulis atau Salah satu saja. Baik, soal yang pertama. Sebutkan topik dari laporan berita yang telah kalian simak. Sebutkan topik dari laporan berita yang telah kalian simak. Sudah? Kemudian soal nomor 2, apa tujuan dari laporan berita tersebut? Apa tujuan dari laporan berita tersebut? Kemudian yang ketiga, tuliskan unsur adik Simba dari laporan berita tersebut. Tuliskan unsur adik Simba dari laporan berita tersebut. Sudah? Kemudian soal terakhir, tuliskan kesimpulan isi laporan berita tersebut. Tuliskan kesimpulan isi laporan berita tersebut. Sudah? Baik, boleh mulai didiskusikan. Baik, apakah anak-anak sudah selesai? Sudah, Ibu. Apakah ada kesulitan dalam penyelesaian soal yang Ibu berikan? Tidak. Jika sudah selesai, boleh dikumpul di meja Ibu. Terima kasih, Maka. Baik, kelompok 1 Ibu sudah selesai mengoreksinya. Boleh diambil
kalian sudah memahami mengenai materi ini. Mungkin dapat kita ulas kembali mengenai materi hari ini. Adakah yang bisa menyimpulkan? Ada yang ingin dicoba? Boleh Nazila? Kalau Nazila coba tolong duduknya dirapikan dulu. Jadi yang saya ingat dari materi yang sudah disampaikan tadi kan sudah ditampilkan sebuah berita yang ada presenternya. Nah itu di dalam berita itu pasti ada adik simbol atau apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Karena di dalam laporan berita itu seperti yang sudah dikatakan harus menginformasikan secara jelas serta benar-benar terjadi gitu, bukan hoax. Baik, terima kasih Nazira atas simpulan dari materi yang telah Ibu berikan. Laporan itu bisa berupa laporan berita, laporan kegiatan, maupun laporan hasil pengamatan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi menyimak laporan. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai fenomena kecerdasan buatan. Anak-anak dapat mencoba mencari tahu terlebih dahulu ya di rumah mengenai materi yang akan kita bahas pekan depan. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, ketua kelas dapat memimpin doa. Dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Berdoa bersama. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Kalian pelajaran selanjutnya apa? Semangat ya, Ibu tinggal dulu ya. Terima kasih Bu. Baik, saya Nazila Zara dengan NPM 2313041030 sebagai observer tulis dan observer lisan dari nama calon guru Rizka Aprilia dengan NPM 2313041032 tanggal 30 Oktober 2025 waktu 11 waktu Indonesia bagian Barat dengan topik menyimak laporan. Semester 5 pengajaran materi SMA kelas 11. Lalu 1. Komponen 1. Memusatkan perhatian. A. Merumuskan tujuan. Rizka sebagai calon guru merumuskan tujuan pembelajaran yaitu menyimak laporan. B. Merumuskan kembali masalah. Pada saat pembelajaran, Rizka sebagai calon guru selalu mengingatkan masalah yang ingin diselesaikan yaitu menyimak laporan. C. Menandai hal-hal dan merumuskan masalah. Rizka menandai hal-hal yang penting, salah satunya yaitu menyimak laporan berita. 2. Memperjelas masalah atau urunan pendapat. 2. Memperjelas masalah atau urunan pendapat. A. Memparafrase. Rizka sebagai calon guru menjelaskan dan memparafrase pendapat siswa dalam menjelaskan materi menyimak laporan. B. Merangkum. Rizka merangkum pendapat dari masing-masing siswa mengenai memahami menyimak laporan. Lalu C. Menguraikan secara detail. Rizka sebagai calon guru menguraikan secara rinci mengenai menyimak laporan terkait jenis-jenis laporan apa saja. 3. Menganalisis pandangan.
A. Menandai persetujuan dan ketidaksetujuan. B. Meneliti alasannya. Rizka sebagai calon guru menandai persetujuan dan ketidaksetujuan atas pandangan siswa dan meneliti alasan mengapa pandangan dari siswa tersebut. 4. Meningkatkan pandangan siswa. A. Menimbulkan pertanyaan. B. Menggunakan contoh. Rizka sebagai calon guru menimbulkan pertanyaan pada saat A persepsi, lalu menggunakan contoh menampilkan video laporan berita melalui video presenter atau penyampaian berita. C. Menunggu. Rizka sebagai calon guru menunggu murid untuk menyampaikan pendapat. E. Memberikan dukungan. Rizka sebagai calon guru selalu mengapresiasi dan memberikan dukungan kepada murid saat menyampaikan pendapat dan dalam proses pembelajaran. Poin 5. Komponen 5. Menyebarkan kesempatan berpartisipasi. A. Meneliti pandangan. Setiap murid diperbolehkan untuk mengajukan sebuah pendapat dan komponen 5. Menyebarkan kesempatan berpartisipasi. A. Meneliti pandangan. Rizka sebagai calon guru memberikan kesempatan berpartisipasi terhadap semua murid dan meneliti pandangan mereka. B. Mencegah pembicaraan yang berlebihan. 6. Menutup diskusi. A. Meneliti pandangan. Rizka sebagai calon guru memberikan validasi atas kebenaran dari pendapat yang telah disampaikan murid. B. Memberi gambaran yang akan datang. Rizka di akhir pembelajaran mengingatkan murid terkait materi yang akan dipelajari di pekan selanjutnya. C. Menilai. Rizka sebagai calon guru memberikan tugas dan menginstruksikan murid untuk bekerja secara kelompok. Itulah tadi observasi kelima, keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil atas nama calon guru Rizka Aprilia. Terima kasih.